Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kami dari bidang organisasi akan sedikit sharing materi terkait kepemimpinan. Nah, kira-kira apa sih kepemimpinan dalam Islam itu? Bagaimana Islam memandang kepemimpinan? Tentu kita di sini sudah sama-sama bergerak di setiap bidangnya di PKI Buya Hamka, di mana di situ kita telah menjadi seorang pemimpin, khusus pemimpin kepada di atas diri kita sendiri dan juga pemimpin di Buya Hamka ini. Nah, telah kita ketahui bahwasanya kepemimpinan itu dalam konsep Islam sudah ada baik secara syar'i maupun secara dalil akiliyah. Bahwasanya dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman yang artinya, dan jadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan dalam Islam sendiri ini merupakan sebuah amanah atau titipan dari Allah yang harus kita bawa, yang harus kita kerjakan dengan totalitas. Nah, kepemimpinan sendiri itu bukan sesuatu yang kita minta, apalagi dikejar atau diperebutkan untuk memperebutkan sebuah jabatan. Nah, kepemimpinan dalam Islam sendiri menuntut adanya sebuah penegakan keadilan. Keadilan di sini adalah melawan dari bentuk penganiayaan, penindasan, dan juga rasa pilih kasih. Semuanya harus adil, merata, tanpa pandang bulu. Nah, kriteria dalam Islam sendiri kepemimpinan itu sangat penting. Yang pertama adalah beriman. Dari seorang pemimpin itu harus beriman. Yang kedua, beramal soleh, karena nantinya sebagai tauladan untuk bawahan-bawahannya. Dan yang ketiga, memiliki niat yang lurus. Yang keempat, tidak meminta jabatan. Yang kelima, berpegang teguh pada hukum Allah. Yang keenam, dapat memutuskan perkara dengan adil. Yang ketujuh, tidak menerima hadiah. Dan yang ke-8, tegas dalam memimpin. Dan yang terakhir, bersifat lemah lembut. Nah, dari penjelasan di atas bahwasanya pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya bertugas menjalankan roda pemerintahan saja, namun seorang pemimpin harus mampu mewajibkan rakyatnya atau bawahannya untuk bisa melaksanakan apa aja yang terdapat dalam syariat Islam. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki Nabi, yaitu yang pertama syidik atau jujur. Nah, jujur di sini bukan hanya perkataannya saja, tapi juga harus jalan dengan perbuatannya. Karena jujur sendiri itu sebagai modal utama dalam seorang pemimpin. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Nah, amanah ini harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena nantinya di akhir akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan yang ketiga adalah fatona atau cerdas. Nah, seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan intelektual. Dan yang terakhir adalah tabligh atau penyampai atau bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan kebenaran kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk bisa menunjukkan jalan kebenaran agar masyarakat bisa terhindar dari fitnah seperti itu. Nah, seperti itu, maka kita harus berhati-hati dan juga cermat dalam menentukan setiap langkah dalam setiap kepemimpinan kita. Karena apapun yang nantinya kita perbuat akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mencontoh kepemimpinan menurut diri yang ada dalam Rasulullah, karena Rasulullah sendiri merupakan sebaik-baiknya tauladan
pada diri manusia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.